Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah atas junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Santriwan, santriwati, dan jamaah pendengar Kurma Pondok Pesantren Miftahul Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alaya sholatan. Orang yang paling utama untukku di hari kiamat, dia adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan dijelaskan oleh baginda Nabi, ma min du'ain illa bainahu wa bainallahi ta'ala hijabun. Tidaklah dari doa dengan dirinya dan antara Allah itu ada benteng, hatta yusolliya sahibuhu ala Muhammad, sehingga orang yang bersolawat, orang yang berhatta yusolliya sahibuhu ala Muhammad, hatta yusolli, sehingga dia bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza fa'ala dzalika kharaqal hijab wastujiba lahu doa. Apabila orang yang berdoa kemudian dia bersolawat, maka benteng itu terbuka dan diijabah apa? Doa. Jadi kalau berdoa harus baca apa? Baca sholawat. Karena antara kita yang berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada benteng, dan pembuka benteng itu adalah apa? Sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam sebuah hadis yang kemarin sudah saya jelaskan dari Anas radhiyallahu ta'ala, dia berkata, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menciptakan bumi, maka bumi ini bergerak terus. Maka dari itu Allah menciptakan gunung, dan Allah meletakkan gunung di atas bumi, maka menjadi diamlah bumi. Malaikat kaget, terheran melihat keadaan itu. Malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, hal min khalqika syai'un asyadu minal jibal.
Wahai Tuhanku, apakah ada dari makhlukmu sesuatu yang lebih dahsyat daripada gunung? Allah menjawab kepada malaikat, na'am, ada, al-hadidu, yaitu besi. Malaikat bertanya lagi kepada Allah, ya Rabb, hal min khalqika syai'un asyadu minal hadid? Apakah dari makhlukmu ada yang lebih dahsyat daripada besi? Allah menjawab, na'am, ada, an-naru, yaitu apa? Api. Kemudian para malaikat bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, hal min khalqika syai'un asyadu minan nar? Apakah ada yang lebih dahsyat lagi daripada kamu? Daripada apa tadi? Daripada api? Kata Allah, ada, al-ma'u, yaitu air. Malaikat bertanya lagi, ya Rabb, hal min khalqika syai'un asyadu minal ma'? Apakah masih ada yang lebih dahsyat daripada air? Ada, yaitu apa? Angin. Malaikat bertanya lagi kepada Allah, wahai malaikat, wahai Allah, masih adakah yang lebih dahsyat daripada angin? Kata malaikat, ada. Kata Allah, ada. Apa itu? Ibnu Adam yatasaddaq shadaqatan biyaminihi yufiha an simali asadu minhu, yaitu perbuatan anak Adam ketika dia bersedekah dan sedekahnya dilakukan dengan samar-samar, seakan-akan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya, dan itu lebih dahsyat memberhentikan daripada semuanya itu. Jadi segala sesuatu, bumi bisa bergerak terus tadi karena apa? Karena diletakkan gunung menjadi diam, dan semua murka Allah itu akan berhenti dengan apa? Dengan sedekah yang dilakukan dengan samar-samar. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, in tukhfuha wa tutuhal fuqara'u wa huwa khairul lakum. Kalau kalian merahasiakan sedekah dan kalian sampaikan sedekah itu kepada orang-orang fakir, wa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik untuk kalian. Santriwan, santriwati dan jamaah rahimakumullah. Maka saya ingin menyampaikan tentang beberapa pahala sedekah ini yang dilakukan dengan secara rahasia, secara sir itu, ya. Yang pertama, sedekah yang dilakukan secara sir, ya, Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan balasan yang sangat dahsyat, ya. Dengan balasan yang sangat apa? Yang sangat dahsyat. Apapun yang dihajatkan nih, ya, apapun yang dihajatkan itu akan dikabulkan oleh Allah. Salah satunya dengan apa? Dengan sedekah sir. Dengan sedekah apa? Dengan sedekah secara samar. Tidak ada yang mengetahui siapapun kecuali diri kita dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sedekah sir ini yang pertama harus dilakukan dengan wajah yang cerah. Jadi jangan sampai kita ketika memberikan itu dengan wajah yang merengut. Kemudian yang kedua, harta yang diberikan, harta yang paling kita cintai, ya kan? Harta yang paling kita senangi, ya. Kemudian yang ketiga, hindari daripada mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang menerima, ya. Hati-hati itu, ya. Nah, ketika kita memberi kemudian mengungkit apa yang kita berikan, apalagi menyakiti orang yang menerima, maka sedekah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Santriwan, santriwati, jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang dapat disampaikan. Subhanaka Allahumma bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.